Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Banin di Ipus Channel. Di sini Ipus Channel akan menjawab satu pertanyaan yang menurut saya pribadi cukup menarik untuk dibahas. Pertanyaan ini datang dari Kak Shen. Kak Shen bertanya, tolong dong Kak, ditulis platform mana aja yang ada jebakan Batman-nya, biar kita tahu dan nggak salah pilih yang mana yang menguntungkan, yang mana yang sepintas terlihat menguntungkan tapi ternyata tidak, dan yang mana yang sepintas kurang menarik padahal menguntungkan. Nah, ini adalah pertanyaan yang cukup menarik untuk dikuliti karena ini adalah hal yang juga menjadi pertanyaan hampir semua penulis. Kemana sih kita penulis itu harus melabuhkan karya kita agar kita tidak salah untuk memilih platform, agar kita tidak terjebak meletakkan karya kita ke sebuah platform yang tidak akan membuat karya kita atau karir kita berkembang. Bahas bersama pertanyaan Kak Shin ini tentang platform manakah yang memiliki jebakan Batman agar kita tidak salah menempatkan karya kita ke sana. Pertama-tama di sini Ipus Channel ingin mengingatkan kembali bahwa semua platform itu selalu memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing. Gak ada tuh yang namanya satu platform 100% merugikan penulis atau 100% menguntungkan penulis, itu gak ada. Tapi kalau diminta untuk menjawab platform mana yang kira-kira berpotensi untuk cenderung membawa dampak kerugian yang lebih banyak, itu biasanya memiliki satu ciri yang seperti ini, too good to be true, atau terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Nah, platform-platform yang menawarkan sesuatu yang sangat berlebihan, menawarkan benefit yang sangat besar atau kemudahan yang sekiranya itu hampir ini kok bisa sih kayak gini gitu, maksudnya kok nggak percaya ya ada platform sebaik ini. Nah, kalian patut hati-hati karena segala macam kebaikan yang tampak berlebihan itu sebenarnya membawa sisi konsekuensi yang juga harus ditanggung oleh penulis itu sendiri. Ini saya ambil beberapa kasus platform-platform yang sekarang ini sudah meredup atau bahkan juga kurang berkembang atau juga sudah menutup aplikasi mereka ya, sebagai refleksi bersama-sama. Jadi bukan menjelekkan platform-platform tersebut, tapi review netral tentang platform tersebut. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah Goodreader. Nah, Goodreader ini masih ada sampai sekarang. Penulis yang mendapatkan manfaat dari Goodreader itu juga cukup banyak. Yang sudah gajian dari Goodreader itu juga ada banyak sekali. Platformnya juga menarik, Instagramnya oke, adminnya oke. Tapi ada satu hal yang kurang oke dari Goodreader ini adalah, kalau kalian tahu pertama kali Goodreader muncul ke permukaan itu dengan janji-janji akan memberikan hadiah rumah seharga 500 juta atau berapa itu ya, dan juga mobil, dan juga aneka rentetan benefit lainnya, dan juga ada beberapa penulis beruntung yang diundang untuk mengikuti meeting ke hotel atau ke offline lah istilahnya, dan itu semuanya itu membutuhkan biaya tentunya ya. Nah, dari satu sisi ini kita bisa melihat waktu kita melihat kemunculan Goodreader seolah-olah itu platformnya keren banget, dananya besar banget. Nah, setiap kali ada yang seperti ini kita patut waspada, bukan waspada mencurigai Goodreader-nya buruk, itu bukan. Nyatanya sampai saat ini Goodreader pun sudah membayar semua penulisnya, dan yang artinya mereka juga melakukan tanggung jawab mereka dengan sangat baik. Hanya saja ketika suatu platform, apalagi platform baru, itu memberikan sebuah atau menjanjikan sebuah benefit yang cukup tinggi atau terlalu tinggi dari harga rata-rata, benefit rata-rata platform yang lain, ini berpotensi membawa konsekuensi ketika platform itu berjalan dan revenue stream mereka, profit mereka itu tidak segera menutup modal yang mereka keluarkan, yang sudah mereka keluarkan jor-joran untuk memberikan benefit besar itu tadi. Maka platform-platform seperti ini memiliki risiko kurang bisa beradaptasi dengan persaingan yang keras. Nah, konsekuensinya ketika kita menaruh karya kita ke platform yang punya konsekuensi seperti itu, ada kemungkinan besar misal
karya kita terikat eksklusif, tapi ternyata platformnya kurang berkembang, maka kita mengalami kerugian, bukan materi ya, kita sudah mendapatkan gaji misalnya, tetapi ternyata platformnya kurang berkembang. Nah, ini kita mendapatkan kerugian non material berupa sayang banget, bisa jadi karya tersebut misal kita tempatkan ke platform lain, perkembangannya justru lebih bagus dan benefitnya ke kita mungkin bisa lebih baik. Nah, ini sisi positifnya Goodreamer. Sebenarnya gebrakan mereka sangat bagus, hanya saja mereka memberikan janji-janji atau apa itu namanya, peluang yang terlalu besar, yang benefitnya itu jauh di atas rata-rata platform memberikan benefit di waktu itu. Nah, semoga saja kita doakan, semoga Goodreamer bisa semakin sukses ke depannya dan juga bisa mengevaluasi beberapa hal yang mungkin bisa diperbaiki dari batch-batch sebelumnya. Nah, terus kedua, mari kita bahas tentang Hotbuku. Nah, Hotbuku juga sampai sekarang masih bagus. Ada juga banyak penulis yang masih berpenghasilan di aplikasi ini, yang menandakan bahwa aplikasi Hotbuku itu masih diminati oleh pembaca, dan pembaca juga aktif melakukan buka koin ke aplikasi Hotbuku. Tapi ada satu momen di mana Hotbuku itu menjadi sangat viral di kalangan para penulis ketika Hotbuku menerapkan penarikan bonus yang hampir susah untuk digapai. Waktu itu, kalau nggak salah, penulis baru bisa menarik benefit atau bonus yang mereka dapatkan ketika naskah mereka atau penghasilan mereka mencapai sekian dolar gitu misalnya. Nah, ini sebenarnya dampak dari awal-awal ketika Goodreamer itu mempromosikan karya mereka dengan janji-janji yang terlalu indah. Janji yang saya ingat waktu Goodreamer pertama kali muncul. Jadi Goodreamer itu punya slogan yang sekiranya itu mereka itu menerima hampir semua karya penulis dan tidak terlalu keras pada sistem kurasi, yang mana mereka itu memberikan peluang sebesar-besarnya bagi penulis pemula, penulis yang sudah famous dan juga yang baru merintis itu untuk bisa berkarir di tempat mereka. Yang mana saat itu ada beberapa platform lain yang menerapkan kurasi yang sangat ketat, sehingga ada satu penulis itu yang mengalami penolakan berkali-kali. Ketika banyak penulis mengalami penolakan berkali-kali di platform A, B, C, dan D, ternyata Hotbuku ini maju dengan penawaran, yaitu mereka memberi peluang karir kepada hampir semua penulis yang mau bergabung dengan mereka dengan tidak menerapkan kurasi yang terlalu ketat, karena intinya adalah mereka memberi kesempatan untuk berkarir. Konsekuensinya adalah ketika semua penulis itu sudah masuk ke sana dan sudah menjalankan misi mereka menulis daily, 1 bulan mencapai 60.000 kata atau berapa gitu, dan ketika mereka ingin mendapatkan hak mereka, ada satu sisi Hotbuku membuat perubahan regulasi. Nah, ini yang kemudian menggemparkan dunia kepenulisan platform digital. Nah, ini juga dampak dari Hotbuku yang terlalu memberikan janji yang manis. Semua buku dikurasi dengan mudah, semua penulis diberi kesempatan untuk berkarir di mereka. Kesannya itu memang bagus. Oh, berarti nggak sulit ini nembusnya. Oh, berarti ini nggak perlu berdarah-darah banget untuk bisa berkarir. Mereka benar-benar memberi kami kesempatan untuk mengekspresikan diri, dan ada kemungkinan kita itu bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Nah, sekilas terkesan itu vibes-nya positif, tapi memang harus ada sesuatu, harus ada konsekuensi yang harus kita bayar. Ketika kita diberi kemudahan masuk ke sana dengan hampir tidak ada kurasi yang ketat, maka kita juga harus bisa menerima ketika mereka ternyata akhirnya membuat perubahan regulasi, menaikkan keketatan, gimana caranya untuk menarik revenue dari mereka atau sebagainya. Nah, ini adalah konsekuensi yang harus ditanggung penulis ketika mereka memasukkan karya ke sebuah platform yang menawarkan janji-janji yang terlalu manis. Nah, tapi di luar itu semua, Hotbuku sampai sekarang itu masih cukup bagus, dan masih juga banyak sekali penulis-penulis yang tetap berpenghasilan di sana. Jadi kalau kalian ingin masuk ke Hotbuku, silakan cari informasi tentang Hotbuku, dan itu masih legit. Sebenarnya masih ada banyak sekali platform-platform
yang memberikan janji-janji terlalu manis yang kemudian penulis itu harus menanggung konsekuensi tertentu. Ini kalau dibahas bakal panjang banget. Yang jelas intinya seperti ini. Tidak ada platform yang sifatnya mereka ingin menipu penulis. Yang ada adalah sama-sama platform juga mencari keuntungan, penulis juga mencari keuntungan. Hanya saja dalam prakteknya kemudian biasanya terjadi ketidaksamaan sudut pandang. Nah, seperti itu saja. Jadi buat kalian yang ragu sekarang, yang ragu aku tuh harus melabuhkan karyaku kemana ya, jangan-jangan platform ini nanti ada jebakan Batman-nya. Nah, kalau kalian memiliki keraguan seperti itu, ingat satu hal, ketika platform tersebut itu memberikan janji-janji terlalu manis, maka selalu waspada dengan konsekuensinya, bukan dengan penipuannya. Saya yakin nggak ada platform yang bersifat menipu, hanya saja memang beberapa regulasinya itu bisa jadi memberatkan ke penulis. Nah, sekarang tinggal kalian ingat lagi tujuan awal kalian menulis itu untuk apa? Untuk mendapatkan pembaca, atau untuk mendapatkan penghasilan, atau untuk menjalani hobi. Nah, baru setelah itu kalian bisa menentukan platform mana yang sekiranya itu sesuai dengan tujuan awal kalian. Kalau tujuan kalian adalah untuk mendapatkan penghasilan, maka saat ini seperti yang kita tahu, sedang ada yang namanya itu seleksi alam, di mana hampir semua platform itu sudah hampir menghilangkan bonus-bonus, entah itu bonus daily, bonus eksklusif, bonus penandatanganan, bonus tamat, macam-macam, segala macam yang bersifat bonus itu dihilangkan. Nah, itu artinya hampir semua penulis itu dituntut untuk menulis dengan mengandalkan penghasilan dari entah itu bab berbayar atau dari bagaimana respon pembaca kepada tulisan kita. Maka itu artinya ketika kalian memiliki tujuan menulis untuk mendapatkan penghasilan, maka yang pertama kali kalian harus lakukan adalah belajar menulis yang sekiranya itu bisa mendapatkan atensi pembaca. Nah, ini sangat penting sekali karena kebanyakan penulis itu kalau mereka menulis ke platform dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi mindset mereka masih sama. Saya ingin menulis sesuai dengan keinginan saya. Padahal kalau kalian itu menulis untuk mendapatkan penghasilan, berarti intinya itu kalian bekerja. Kalau kalian bekerja, berarti kalian itu juga memiliki kewajiban untuk mematuhi syarat-syarat atau ketentuan yang diberikan oleh tempat kalian bekerja, oleh siapa yang menggaji kalian. Ketika platform yang menggaji kalian itu sudah memberikan kisi-kisi, oh kalau kalian mau menulis di sini, kalian harus menulis genre ini. Nah, ketika kalian bilang, aku nggak suka sama genre itu, aku kan pengen menulis sesuai dengan passionku. Nah, kalau kalian seperti itu, berarti silakan menulis. Bisa jadi di Wattpad atau di blog pribadi karena kalian menulis untuk passion kalian sendiri. Ketika kalian sudah benar-benar memutuskan untuk menulis sebagai karir atau bekerja profesional, menjadikan menulis itu adalah pekerjaan, berarti kalian bekerja. Kalau nggak ada yang namanya itu orang bekerja ya, mau datang ke kantor dikasih tugas sama bosnya, aku nggak suka loh bos tugas seperti ini, aku tuh passionku seperti ini. Nggak bisa seperti itu. Kalau bos kalian memberikan tugas tertentu, maka kalian kalau memang bekerja berarti ya berkewajiban untuk memenuhi pekerjaan tersebut. Nah, begitu juga di menulis di platform. Kalau kalian ingin bekerja dan mendapatkan penghasilan dari platform, maka penuhi kewajiban kalian sebagai penulis. Kalau platform meminta, kalian harus menulis yang sekiranya menarik di mata pembaca. Pelajari dulu karya-karya yang menarik yang sudah terbukti sukses itu apa aja. Silakan dibaca. Jadi kunci utama untuk bisa menulis karya yang bisa mendapatkan atensi pembaca itu sebenarnya adalah membaca terlebih dahulu karya-karya yang sudah populer. Nah, itu nanti kalian akan menemukan pola-polanya. Itu yang pertama. Kemudian jika kalian itu menulis sekadar untuk mendapatkan atensi pembaca, tidak begitu memperdulikan tentang penghasilan, maka ini sangat mudah karena kalian bisa pergi kemana saja tanpa merasa terbebani untuk berada di suatu platform atau terikat dengan regulasi tertentu. Nah, karena kalian memang hanya ingin
ingin menyalurkan hobi kalian dan mendapatkan pembaca. Nah, satu poin, jika kalian ingin mendapatkan banyak pembaca, maka pilihlah platform yang juga memiliki basis pembaca yang banyak. Basis pembaca yang banyak ini bisa kalian cek sendiri di Google Play, seberapa banyak platform itu di-download oleh user. Semakin tinggi jumlah downloadnya, berarti semakin besar potensi kalian mendapatkan pembaca di platform tersebut. Platform-platform yang sudah terbukti memiliki basis pembaca yang besar itu contohnya adalah Wattpad, Mangatun, Vizo, Good Novel, Story, Web Novel, masih banyak lagi. Nah, itu kalian bisa ngecek sendiri di Google Play, kalian masukkan aja aplikasi yang ingin kalian cek berapa sih usernya. Nah, kalau usernya itu besar di atas 1 juta misal, nah itu berarti potensi kalian mendapatkan pembaca itu jauh lebih besar daripada kalian menempatkan karya kalian di platform yang baru di-download oleh 1000 pengguna atau 2000 pengguna atau 5000 pengguna, seperti itu. Nah, dari sini semoga kalian bisa menarik kesimpulan sendiri, apakah ada platform yang memiliki jebakan Batman atau jebakan Batman itu hanya sebatas kekhawatiran kita sebagai penulis yang maunya untung terus tetapi nggak mau rugi. Nah, itu silakan kalian rasakan sendiri. Pokoknya seperti itu tadi, ketika ada sebuah platform yang memiliki penawaran yang terlalu manis itu artinya derajat kemanisan janji mereka itu berada di atas rata-rata tawaran yang diberikan oleh platform lain. Nah, ini patut kalian waspadai, apakah ada konsekuensi yang berat yang harus kalian tanggung. Ingat sekali lagi, bukan berarti platform yang menawarkan janji manis itu akan menipu, bukan, tetapi semua hal-hal yang manis itu harus kalian tanggung juga konsekuensi yang menyertainya. Kalau ada platform yang memberlakukan syarat yang terlalu berat, bisa jadi kedepannya juga itu akan memudahkan kalian. Nah, seperti itu. Semoga karir kita semua di dunia kepenulisan akan semakin bersinar dari waktu ke waktu. Jangan lupa tetap selalu upgrade diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.